Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita atas petunjuknya dan menjauhkan kita dari jalan kesesatan. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan memperdalam sedikit tentang pemahaman tauhid dan akidah. 3 jenis tauhid serta contoh-contoh nyata yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan kita dapat memperkokoh keimanan kita hingga akhir hayat. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, semua yang terjadi, mulai dari hujan, matahari, rezeki, terbitnya matahari, hingga detak jantung kita, tidak berjalan tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi dari rububiyah yang kuat adalah 1. Yakin bahwa segala musibah dan nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak ragu bahwa rezeki akan tiba pada waktunya. 3. Tidak menolak takdir, baik manis maupun pahit. Jika tauhid rububiyah lemah, kita akan enggan berdoa karena merasa sudah usaha sendiri. Patah semangat saat ditimpa ujian, merasa tak ada yang mengatur. Mudah menyerah dalam mendidik anak, bekerja dan beribadah. Tauhid uluhiyah adalah memurnikan ibadah. Tauhid uluhiyah adalah inti ibadah, memurnikan segala perbuatan. Salat, doa, kurban, tawakal hanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bukan cukup segera mengucapkan, aku beriman kepada Allah. Bahkan orang kafir Quraisy mengakui Allah, tetapi mereka menyembah juga selain Allah, yaitu patung dan jimat, yang sering dikatakan membuat tandingan-tandingan sembahan. Menyembah Allah, tapi juga ada juga sembahan-sembahan tandingan yang lain. Mari kita lihat contoh-contoh syirik yang nyata. 1. Jimat, cincin, keramat, azimat. Banyak orang memakai cincin yang katanya bertuah. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, barang siapa menggantungkan jimat maka ia berbuat syirik.
Hadis riwayat Ahmad. Kedua, minta berkah kuburan pohon keramat. Manusia boleh meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada selainnya, kuburan, makam, pohon adalah syirik. Tiga, ramalan zodiak, ramalan paranormal. Menganggap ada ilmunya untuk mengetahui masa depan tanpa izin Allah. Riya adalah syirik kecil, yaitu beribadah untuk dipuji sesama, bukan semata karena Allah. Adapun cara memurnikan peribadatan kepada Allah adalah hilangkan unsur mistik dalam bentuk apapun. Luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa kepadanya semata. Tinggalkan ajaran yang merusak tauhid, walaupun tampak baik. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Adalah memahami nama dan sifat Allah. Yang ketiga adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh menyelewengkan arti, tahrif. Tidak boleh menolak sifatnya, taktil. Tidak boleh menyamakannya dengan makhluk, tasbih. Tidak boleh bertanya bagaimana, ta'yib. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran surat Asy-Syura 11. Contohnya, Allah punya tahu, melihat dan mendengar, tetapi bukan seperti makhluk. Allah punya tangan, wajah, bersemayam sesuai dengan makna yang Allah sebutkan, tanpa ekstrapolasi bayangan makhluk. Akidah, jiwa tauhid. Akidah adalah simpul hati yang kokoh, terdiri dari 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Dengan akidah yang kuat, kehidupan menjadi serius, penuh motivasi. Tidak mudah goyah, termakan hoaks. Terjaga akhlaknya, sabar, syukur, tawakal, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tanpa akidah, manusia mudah ditipu ideologi sesat dan tergelincir pada dosa. Tantangan zaman now. Modernisasi membawa tantangan seperti ramalan online, feng shui, zodiak, tarot, mitos keramat di jalan-jalan tempat wisata, desakan iklan azimat rezeki di media sosial, subhat digital yang menjabot keyakinan. Solusi: 1. Ilmu yang benar untuk membentengi hati. 2. Menjaga niat ikhlas dalam ibadah. 3. Ingatkan diri dengan ayat dan hadis. 4. Dukung lingkungan yang lurus dan beriman. Sebagai penutup, tauhid 3 lapis, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan akidah adalah pondasi utama keimanan. Tanpanya kehidupan akan goyah dan mudah tergelincir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Marilah kita menjaga iman dan tauhid hingga akhir hayat kita. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas tauhid-Mu. Bersihkan dan dari syirik besar dan syirik kecil. Beri makan ilmu dan iman, wafatkan kami dalam husnul khatimah sebagai hamba yang mengucap
la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.